Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat ya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan memulai kebaktian. Sebelum itu adik-adik siapkan Alkitab dan juga persembahannya ya. Walaupun kita ibadah dari rumah masing-masing, tapi tidak menghilangkan rasa sukacita adik-adik. Nah, untuk itu, apakah adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Ya, kalau sudah siap, kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Hup. Oke. Baik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Baik adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik masih ingat tidak pengajaran minggu lalu tentang apa ya? Iya, tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, minggu ini pengajarannya tentang Petrus menangkap ikan. Tapi sebelum itu, kita mohon bimbingan Roh Kudus dulu. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sangat sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami juga dapat mengikuti kebaktian di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu supaya anak-anak-Mu dapat mengikuti kebaktian ini dengan sungguh-sungguh dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi telinga dan hati anak-anak-Mu supaya mereka dapat mengerti pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga dapat melakukan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang telah dipersiapkan dan apa yang disampaikan nanti itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Pada minggu ini kita akan membacanya dari Injil Lukas, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan 11.
Siapkan ya adik-adik. Mari buka Alkitabnya dari Injil Lukas pasalnya yang kelima ayat yang ke-1 sampai dengan ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Mari kita membaca. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam kebaktian sekolah minggu. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, lalu kita sudah berdoa. Nah, kali ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik duduk yang manis ya. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Bahan Alkitabnya tadi dari Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, adik-adik ya, bacaan tadi itu menceritakan tentang pemanggilan murid-murid Tuhan Yesus yang nantinya akan menjadi kumpulan murid Tuhan Yesus. Yang kita ketahui murid Tuhan Yesus itu ada berapa ya adik-adik? Ya, ada 12 murid. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memiliki murid itu bukan dengan maksud Tuhan Yesus mau mendirikan sebuah sekolah ya. Atau juga Tuhan Yesus akan menghadirkan banyak masa supaya Tuhan Yesus mendapat lebih banyak orientasi duniawi. Bukan itu ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi murid-muridnya
Itu merupakan proses dari penginjilan yang akan diteruskan oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, lalu naik ke sorga. Karenanya harus ada yang meneruskan penginjilan dalam dunia ini. Karenanya melalui proses oleh Tuhan Yesus, murid-murid dipersiapkan untuk bisa menjadi pembawa berita keselamatan. Nah, dalam proses ini adik-adik ada hal yang menarik ya. Yang pertama, siapa murid? Siapa mereka? Maksudnya murid-murid yang ditemui oleh Tuhan Yesus ya adik-adik. Ya, murid-murid yang terutama yang pertama kali ditemui oleh Tuhan Yesus itu di pantai danau Nazaret ya, itu adalah orang-orang yang miskin ya adik-adik. Nah, orang-orang para nelayan itu pada waktu zaman itu termasuk kaum golongan yang miskin, sama halnya dengan tukang kayu, sama halnya dengan penggarap-penggarap ladang. Walaupun ya ada yang lebih buruk lagi dari mereka, yaitu budak. Tetapi ya kalangan ini, mereka ini termasuk kepada golongan yang tidak diperhitungkan ya adik-adik ya. Karena apa? Karena kekurangan materi. Nah adik-adik, tidak seperti halnya Tuhan Yesus ya. Dalam kecerdasan sosial, Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada semua orang ya. Mereka semua dihormati, semua dihargai, semua dicintai, semua bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, lalu yang kedua adik-adik, yaitu soal kepercayaan. Nah, adik-adik ya, murid-murid bukan hanya diberi bekal pengetahuan ya atau dengan perkataan-perkataan bijak, tetapi yang terutama yaitu iman. Nah, adik-adik ya, para murid, bagaimana para murid itu percaya kepada kuasa dan karya Allah ya, itu pertama kali diawali dengan bagaimana Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada Petrus untuk menebarkan jala sehingga mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak sehingga jala mereka juga hampir koyak. Karenanya mereka menjadi percaya. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa juga karya. Nah, mereka juga percaya, mereka bukan melihat bahwa yang menjadi gurunya itu bukan saja punya wibawa, tetapi juga punya kuasa. Nah, adik-adik, melalui cerita tadi ya, Tuhan Yesus memilih siapapun ya, termasuk orang miskin bisa menjadi muridnya. Semua dicintai oleh Tuhan Yesus. Nah, begitu juga kita ya. Adik-adik kalian, ketika kita juga bisa menjumpai banyak orang miskin di sekitar kita. Nah, kita ketahui ya adik-adik ya, ada orang-orang yang tinggal di kolong-kolong jembatan. Mereka tidak punya rumah sehingga mereka tidurnya di kolong jembatan. Nah, kita juga bisa melihat ya adik-adik ya, ketika orang-orang miskin itu kelihatan dari tampangnya ya adik-adik ya, mereka kelihatan lusuh dengan pakaian yang kotor karena mereka jarang mandi ya adik-adik. Jarang mandi kenapa? Karena mereka tidak punya rumah ya. Lalu untuk makan, mereka mencari makan juga susah ya adik-adik, mereka bisa makan ala kadarnya. Nah,
Karenanya adik-adik, ketika kita, adik-adik ya, bisa punya rumah ya, adik-adik bisa tidur dengan enak di kasur yang empuk, lalu ketika tidur kedinginan kita bisa pakai selimut ya. Nah itu tidak dimiliki oleh orang-orang miskin yang tinggal-tinggal di kolong jembatan. Mereka bolo-bolo punya selimut ya adik-adik. Mereka tidur aja hanya dialasi dengan koran atau kardus. Nah karenanya atau mereka tidak bisa bersekolah ya adik-adik ya. Karenanya kita harus bersyukur ya. Kita bisa makan bersama dengan orang tua, menikmati makanan yang mencukupi kebutuhan tubuh kita. Beda dengan orang-orang miskin yang tidak mendapat makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Karenanya kita harus mengucap syukur. Dengan cara bagaimana adik-adik? Ya kita harus mau berbagi ya. Ketika kita punya makanan, kita bisa memberikan kepada yang memerlukan. Atau ketika kita mempunyai pakaian, kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah terlebih adik-adik ya, kita harus punya komitmen bahwa kita harus mampu menolong, mengasihi mereka. Nah misalkan ya adik-adik, ternyata tetangga kita itu ada seorang nenek yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa. Ya adik-adik ya, dia tinggal seorang diri. Nah coba apa yang harus kalian lakukan untuk nenek tua itu yang tinggal seorang diri? Nah kita punya komitmen, kita harus mau menolong ya. Ketika misalkan nenek itu meminta bantuan kepada kalian, kalian harus mau menolong. Ya misalkan dengan membersihkan rumahnya atau memberi makanan kepada nenek itu. Nah atau misalkan adik-adik juga ternyata mempunyai teman yang sudah tidak mempunyai orang tua. Ayahnya sudah meninggal ya. Beberapa hari kemudian juga ibunya juga meninggal. Sehingga teman kita itu tidak mempunyai orang tua atau yatim piatu. Nah apa yang kalian lakukan? Ya, kalian juga harus punya komitmen. Kita harus membantu ya, harus mau menolong. Misalkan kita mempunyai makanan, bilang ke mama, "Mama, teman aku memerlukan makanan. Boleh dong saya membaginya." Atau yang lebih baik lagi, kalian sisihkan uang jajan kalian lalu berikan kepada teman kita yang yatim piatu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang mensyukuri apa yang Tuhan berikan dan mencintai semua orang, termasuk kepada orang yang miskin yang tidak beruntung. Amin. Sampai jumpa. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu, dengar dulu firman Tuhan yang mengantarkan persembahan pada hari ini dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Adik-adik, nanti persembahannya sudah dikumpulkan, bisa diantarkan oleh mama atau papanya ke gedung gereja ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita juga akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Dalam Kristus
Baik adik-adik, kita akan berdoa persembahan dan juga untuk menutup firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat berlimpah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan berkati persembahan ini supaya berguna bagi gerejamu dan juga untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga Bapak Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan ini, kiranya dapat dilakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kiranya anak-anak-Mu dapat mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang miskin, dan juga percaya akan karya Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah anak-anak-Mu ini dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan melengkapi firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu tematis dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Tanyakan apa akan kuberitakan pada orang-orang yang penderitaan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan dari orang yang bertawan, yang buta dapat penglihatan dan bertindak dibebaskan. Bersama Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia. Tanyakan apa akan kuberitakan pada orang-orang yang penderitaan. Sampaikan pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang butawan, yang buta dapat melihat dan bertindak dibebaskan. Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian hari ini. Untuk itu kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan nyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan Mengiringimu. Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Baik adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.